Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Kita bertemu lagi di pertemuan terakhir awal pekan ini, pertemuan terakhir sebelum kalian PTS. Walhamdulillah mazilna wa sanantahi fil bab atau fil mabhas al adillah al mukhtala fiha wa qad wasalna ila al-fasli ats-tsamin ay sadduz zara'i. Ya, jadi alhamdulillah kita masih berada di dalil mukhtalaf, dan ini adalah pembahasan terakhir di dalil mukhtalaf. Dalil yang diperselisihkan yaitu sadduz zara'i. Al-babu as-sami al-faslu as-samin sadduz zara'i fa iftahna as-safha mi'ah tis'a wa khamsin 159. Baik, lugatan. Secara lugatan, ini kan dia terdiri dari dua suku kata. Ada sad sama ada az-zara'i. Kata sad ini dia berasal dari sadda yasuddu, yang artinya itu menutup atau menutup sesuatu yang cacat atau rusak, atau dia menutup suatu lubang. Hanya sini secara logatannya sadu itu artinya berarti kalau menutup atau menghalangi, artinya mana'u atau iglaqun. Jadi menghalangi atau menutup, itu secara logatannya sadu. Kemudian untuk az-zara'i ini dia jam'u az-zari'ah. Maka di beberapa atau di sebagian buku kitab usul yang lain itu ada yang mengatakan saddu zari'ah, ada yang mengatakan saddu zara'i. Perbedaannya hanya di jama' dan mufradnya. Arti dari az-zari'ah ini adalah al-wasilah. Al-wasilah ini artinya dia bisa jalan atau sarana untuk mencapai sesuatu gitu. Tahu ya arti wasilah. Baik, kemudian secara istilahannya az-zari'atu hiya al-amru. Jadi kalau di halaman 159 kita langsung ke amma. Sebelum amma fil istilah ya, yang di atasnya ada faz-zari'atu ila syai'i. Maka az-zari'ah ila syai'i itu secara logatannya hiya al-wasilatu al-mufdiyah ilaihi. Suatu sarana atau suatu cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Atau kata al-mufdiyah ini bisa berarti menyebabkan atau berdampak gitu ya. Nah, amma fil istilah, sementara secara istilahnya faz-zari'atu hiya al-amru al-mubah zahiran min haitsul asli. Jadi dia itu suatu perkara mubah, suatu perkara yang secara zahir itu dia mubah, diperbolehkan min haitsul asal, pada asalnya, pada dasarnya, lakin yutawassalu bihi ila husuli amrin muharramin. Akan tetapi ternyata ini mengantarkan gitu, yutawassalu menyampaikan atau mengantarkan kepada sesuatu atau suatu perkara atau perbuatan yang muharram, perbuatan yang haram atau perbuatan yang dilarang. Itu secara istilahnya. Jadi zari'ah ini suatu perkara yang awalnya mubah secara zahir, dan pada hukum asalnya, maksudnya min haitsul asalnya itu dia mubah, tetapi ternyata perkara ini atau perbuatan ini malah mengantarkan kepada suatu hal atau suatu perbuatan yang diharamkan atau yang dilarang. Nah, di sini wasadduz zara'i, yang tadi itu sebenarnya dia zari'ah secara istilahannya ya. Nah, kemudian untuk sadduz zara'inya sendiri ini, makna secara keseluruhan dari dua suku kata ini, amma fil istilah tadi faz-zari'atu yang bawahnya wasadu zara'i huwa mana'ul amri al-mubah, menghalangi atau menutup perkara mubah
alladzi yutawassalu bihi ilal muharram, yang menyampaikan atau yang mengantarkan kepada suatu perkara atau perbuatan yang haram, sawaun qasada bihi fa'iluhu, baik itu dia baik si pelakunya ini bermaksud al-wusul ilal muharram, bermaksud memang ingin sampai kepada yang haram itu, atau dia bermaksud ingin melakukan perbuatan haram tersebut, au lam yaqsud zalika, atau dia belum bermaksud. Nah ini ya, jadi sadu zara'inya secara dua suku katanya itu man'ul amri al-mubah alladzi yutawassalu bihi ilal muharram sawa'un qasada bihi fa'iluhu aw lam yaqsud bizalik. Atau dengan kata lain, jadi dia sadu zari'ah ini menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya, pada awalnya perbuatan tersebut diperbolehkan maupun dilarang, baik itu si pelakunya bermaksud untuk mengerjakan yang untuk sampai kepada yang haram, atau si pelakunya ini sama sekali tidak bermaksud. Kemudian kita langsung ke hukmu saddu zara'i. Nah, di hukmu saddu zara'i ini ibu hanya akan menyimpulkan dua pendapat atau dua mazhab. Jadi hukum saddu zara'i ini hukumnya bisa tidak sih dijadikan sebagai landasan hukum. Yang pertama di sini Imam Malik wa Ahmad mereka mengatakan anal amra alladzi mubahun fil asli yuftil mujtahid biman'ihi in kana yufdi ilal haram ghaliban. Bahwasannya perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan atau sifatnya mubah pada asalnya, yufti al mujtahid biman'ihi. Nah, mujtahid ini bisa memberikan fatwa biman'ihi, dengan melarangnya atau bisa dilarang, in kana yufdi ilal haram ghaliban, apabila memberikan dampak kepada perkara yang haram. Jadi secara kemungkinan besarnya itu malah akan berpindah menjadi suatu perbuatan yang haram. Kalau menurut Imam Malik sama Imam Ahmad, ketika perkaranya ini atau perbuatannya ini yang awalnya mubah pada asalnya, kemudian ternyata setelahnya misalnya dilihat secara besar, secara garis besarnya ini akan menimbulkan atau berdampak kepada suatu perbuatan yang haram, maka di sini yufti al mujtahid biman'ihi, seorang mujtahid atau para mujtahid harus memberikan fatwa untuk melarangnya. Contohnya ini ada kalau di buku ada di halaman 160 paragraf paling bawah sebelum footnote. Wa min huna dhahaba ba'dul fuqaha minhum al-imamani Malik wa Ahmad ila anal amro, ya sampai yang tadi in kana yufdi ilal haram ghaliban. Contohnya kabai'il inab mimman yattakhidhuhu khamran. Nah, jadi di sini jual beli anggur itu kalau menurut kan pada hukum asalnya kan diperbolehkan ya, tetapi karena sesuatu yang awalnya mubah hanya sudah bisa dilihat gitu oleh Imam Malik dan Ahmad, bahwasannya yang membeli anggur ini, buah anggur itu miman yatakhizuhu khamran, itu akan dijadikan minuman khamr, akan dijadikan minuman yang memabukkan. Maka menurut mereka yang namanya jual beli anggur ini baiknya tuh dilarang gitu. Itu contoh menurut Imam Malik wa Ahmad. Jadi suatu perkara yang mubah pada asalnya namun ternyata akan menimbulkan suatu keharaman, maka harus dilarang. Nah, kemudian untuk yang pendapat kedua itu ada di halaman 161 paragraf ke-2 ya, 3 mungkin. Wa zahaba ila adamil akhdhi bima bada isad dzara'i ta'ifatun minal ulama. Nah, ada juga yang berpendapat adamul akhdhi, tidak mengambil. Nah, di sini beberapa kelompok dari ulama, minhum al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wa Zahiriyah. Jadi al-Hanafi, Syafi'i sama Zahiri ini adamul akhdhi, tidak mengambil sabisa di zara'i, tidak mengambil atau tidak menganggap sadu zara'i ini sebagai
hukum atau sebagai dalil untuk menurut mereka. Maka untuk mazhab yang kedua ini, pendapat yang kedua ini, mereka berpendapat fabai'ul inab indahum. Nah, jual beli anggur kalau menurut mereka aqdun bai'in sahihin. Jadi adalah akad jual beli yang sah. Karena pada dasarnya ya akadnya aja memang dilihatnya dari lafadzul uqudnya, lafad akadnya. Dia kan mau beli anggur gitu tanpa melihat apa tujuan dari si pembeli. Karena bisa jadi kan ya kalau kita katakan kalau misalnya orang biasa beli anggur cuma sekilo 2 kilo mungkin bisa dipastikan ya untuk dimakan buah anggurnya ya mungkin berbeda lagi dengan dengan beberapa orang atau misalnya perusahaan membeli buah anggur misalnya 1 hektar tanaman anggur ini atau pepohonan anggur ini ya itu dijual ke perusahaan A atau B. Nah ini mungkin bisa dijadikan tanda tanya. Hanya saja jadi bagi mereka yang mazhab yang kedua ini yaitu sah aja, yang namanya juga kan akad jual beli, dilihatnya dari situ kalau menurut mazhab kedua. Tapi kalau untuk mazhab yang pertama itu karena sudah kayak wah ini bakal menimbulkan suatu hal yang haram, pasti akan dijadikan khamar, maka mereka lebih memilih untuk melarangnya. Itu hukmu saduz zara'i. Baik, sebelum lanjut sebenarnya sandaran hukum atau dalil bahwasannya saduz zara'i ini bisa dijadikan kehujahan gitu ya, kehujahan saduz zari'ah. Meskipun tadi di kalangan ulama usul itu terjadi perbedaan pendapat ya di dalam menetapkan kehujahan saduz zari'ah. Nah, tadi yang Imam Malik sama Imam Ahmad itu kan mereka menerima kehujahannya sebagai salah satu dalil syara'. Nah, alasan mereka itu diantara lain ada di surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi bighairi ilmin, sama hadis yang ada juga di buku ya. Tadi di halaman 159 yang hukum saduz zara'i, bawahnya itu adalah hadis dalil yang dijadikan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bahwasannya saduz zari'ah bisa menjadi salah satu bagian dari salah satu dalil syara'. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke mala khilafu fihi min saduz zara'i, sesuatu yang tidak diperdebatkan di dalamnya dari saduz zari'ah. Jadi bahasa lainnya itu adalah disepakati di dalam saduz zari'ah. Nah, yang pertama yang disepakati itu makana ifda'uhu di halaman 162, makana ifda'uhu ilal mafsadati qat'iyan. Jadi si perkaranya ini menyebabkan atau mengantarkan kepada suatu kehancuran atau kemafsadatan qat'iyan secara pasti. Jadi perbuatan yang dilakukannya itu membawa kemafsadatan yang pasti, udah kota ini, wah ini mah pasti bakal nimbulin suatu hal yang nggak baik gitu, bakal menimbulkan suatu hal yang buruk. Contohnya di sini kahafri bi'rin fit tariqi al-amah lil muslimin. Dia seperti menggali sumur di jalanan umum untuk orang-orang muslim ya. Sebenarnya sih kalau secara akal kemungkinan tidak ya, maksudnya nggak ada gitu, tapi ada aja mungkin segelintir ya, satu dari sekian yang dia itu misalnya menggali sumur di jalan kecil atau jalan yang di misalnya di kebun-kebun yang kecil-kecil gitu loh. Nah, jadi dia menggali sumur di jalanan yang umum bagi orang-orang muslim. Atau sebenarnya contoh lainnya lagi misalnya ada orang yang dia menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam. Nah, ini juga sebenarnya sesuatu hal yang secara logika kayaknya nggak mungkin, buat apa gitu dia menggali sumur. Tetapi ketika misalnya ada dia yang menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang nanti bisa menyebabkan si pemilik rumah ini jatuh ke dalam sumur tersebut, maka dia itu akan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Jadi jatuhnya ya memang sengaja, maksudnya buat apa gitu dia harus menggali sumur di depan rumah orang tuh. Jadi pokoknya sesuatu yang secara
secara pasti menimbulkan mafsadah itu ya nggak boleh gitu. Kemudian yang kedua ini adalah makana fi zatihi muharraman wa yufdi ila muharramin. Makana fi zatihi muharraman wa yufdi ila muharramin. Jadi suatu perkara atau perbuatan yang secara zatnya itu dia hukumnya haram, perbuatannya secara zat yang haram, wa yufdi ila muharramin, dan akan menyebabkan atau mengantarkan kepada sesuatu hal yang haram juga. Nah, contohnya di sini kazina al-mufdi ila ikhtilatil ansab. Jadi perbuatan zina yang akan menyebabkan kepada tercampurnya keturunan atau kepada ketidakjelasan asal-usul keturunan. Nah, ini adalah dua hal yang disepakati. Jadi kalau sesuatu yang pertama tadi itu, kalau terperkara atau perbuatan tersebut malah menyebabkan kepada suatu kemafsadatan secara pasti, udah pasti, maka dia ya itu ya tidak boleh. Kemudian tadi itu berarti sadu zari'ahnya terpakai. Nah, yang kedua ini perbuatannya secara zatnya haram dan ternyata akan yufdi dan menyebabkan kepada sesuatu yang haram juga. Contohnya zina al-mufdi ila ikhtilatil ansab. Ya, baik itu ya tentang sadu zara'i, dalil mukhtalaf terakhir yang kita bahas di semester 2 ini. Dan sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwasannya pekan ini ada ulangan, meskipun kalian harus menyimak terlebih dahulu bab sadu zara'i, ma'anajah lakum jami'an untuk mengerjakan ulangan hariannya. Sebenarnya contoh-contoh lain sadu zari'ah ini ada banyak ya, banyak kita temui di zaman-zaman kita sekarang ini. Contoh mudahnya kayak misalnya ada seorang ayah yang dia punya harta gitu banyak, tetapi berarti kan dia punya kewajiban untuk zakat atas hartanya, tapi karena dia tidak mau gitu terkena sama zakatnya ini, maka dia memberikan gitu sebagian hartanya sama anaknya agar tidak mencapai haul. Nah, di sini juga berlaku lah yang namanya sadu zara'i, jadi harus dicegah gitu ya, harus ditutup lah hal-hal yang pada dasarnya tuh boleh kan. Yang namanya seorang ayah atau orang tua memberikan hartanya sama anaknya kan sesuatu hal yang mubah, tetapi ternyata tujuan dia di sini itu adalah kepada sesuatu yang haram, yaitu ayahnya ini tidak mau berzakat atas hartanya. Kemudian contoh yang lainnya, ini ada satu lagi contohnya. Jadi kalau di mazhab Hanafi ya, tentang penggunaan bukan mazhab Hanafi. Jadi salah satu contohnya itu sadu zari'ah atau tentang wanita yang masih di dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Nah, di sini si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian atau yang lain-lainnya, atau pakaian yang mencolok gitu. Karena dengan berhias tersebut akan memiliki daya tarik gitu nanti bagi laki-laki, karena dia sudah menjadi janda kan. Nah, di sini berlakulah gitu ya sadu zara'inya. Jadi harus dicegah perbuatan yang pada asalnya kan boleh sebenarnya gitu ya, berhias di depan suami atau apa, atau dia mungkin memakai baju yang agak terang. Nah, itu pada dasarnya sebenarnya hal yang wajar dan boleh aja ya kalau di lingkungan, maksudnya di sekitar kita. Tapi ketika dia sedang dalam masa iddah, baiknya si perempuan ini berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah, dan ya tadi yang sudah disebutkan. Jadi kalau yang mengarah pada dasarnya tuh dia boleh, tapi mengarah sama hal-hal yang nantinya menimbulkan sesuatu hal yang haram gitu. Insyaallah ibu kira kalian sudah bisa memahaminya. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Sekali lagi kalau ada yang belum dipahami silakan bertanya sama guru masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.